Saya masuk Islam pada tahun 2013. Ada juga rasa kebencian saya dengan Islam karena saya ingin tahu apa itu Islam, apa kelebihan Islam. Saya masuk Islam, saya tidak menemukan bahwa Islam itu jahat atau Islam itu teroris. Alhamdulillah dalam Islam saya menemukan bahwa pakaian yang lebih pantas, yang lebih sopan, dan yang lebih saya cintai adalah dengan menutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Fama yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Innallahi yudi ma yasha wa yudillu ma yasha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya pemurtatan. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian seorang mu'allafah yaitu yang bernama Nuraini, yang mana di video ini beliau diwawancarai oleh saudara kita juga seorang mu'allaf yaitu Filipus Christian. Dan saudara mu'allafah ini di dalam kesaksiannya sekaligus menjawab atau membantah tuduhan orang-orang yang menuduh Islam adalah agama teroris dan radikal dan juga memaparkan perbedaan bagaimana dahulu dia di Kristen dan bagaimana yang dirasakan setelah memeluk agama Islam. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang bergabung jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa kita dukung juga channelnya saudara kita mu'allaf Filipus Christian ya. Karena video ini saya ambil dari video Filipus Christian. Kita dukung terus channel-channel dakwah untuk terus bisa menyuarakan kebenaran Islam serta untuk membenteng umat dari upaya pemurtatan yang dilakukan kaum kadal. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali Filipus Christian pada kesempatan hari Jumat, hari yang mubarakah ini, di studio Filipus Christian channel. Alhamdulillah, saya kedatangan tamu ini. Ada seorang mu'allafah yang dulunya beliau adalah seorang mantan Kristen karismatik, dan juga beliau adalah seorang penatua atau seorang pengurus mimbar di gereja karismatik tersebut. Nah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kesempatan yang mubarakah kali ini saya Filipus Christian akan mencoba untuk meminta testimoni daripada Ukhtina Fillah ini tentang kesaksian kenapa ya beliau bisa memeluk Islam. Karena alhamdulillah sebelumnya tadi sudah saya wawancarai off air bahwa Ukhtina Fillah ini adalah seorang penatua gereja, seorang pelayan mimbar di gereja, dan sekaligus beliau ini adalah seorang pembenci Islam yang luar biasa. Ya, bahkan kebencian beliau adalah berawal dari ketika ada saudaranya, saudara kandungnya
yang kebetulan saudara kandungnya ini sudah lulus sekolah pendeta, sudah artinya seorang pendeta, kemudian malah memeluk Islam. Nah pemirsa, sehingga menurut kesaksian daripada Akhtina Fillah ini bahwa itulah masuk Islamnya saudara kandungnya yang pendeta membuat dia bertanya-tanya dan tertarik untuk menyelidiki Islam lebih dalam lagi dari sumber yang jelas, sehingga beliau pun masuk Islam pada tahun 2013 silam ya. Jadi istilahnya ada sekitar 4 tahun ya, sekitar 4 tahun setelah adiknya yang pendeta masuk Islam, maka beliau juga masuk Islam. Saya jadi teringat dengan kisah saya sendiri ya, ketika keluarga saya juga membenci saya waktu masuk. Nah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan live kali ini. Silakan yang belum subscribe channel Filipus Christian, silakan bersedekah melalui like, bersedekah melalui subscribe, dan bersedekah melalui cara men-share konten-konten Filipus Christian Channel kepada seluruh akun kita, dan insya Allah yang lain juga dapat mendengarkan kebaikan-kebaikan yang insya Allah disiarkan atau didakwakan atau dipancarkan atau dimuat dalam konten-konten Filipus Christian. Nah, langsung saja kita pada narasumber kita kali ini, yaitu seorang mu'alafah mantan penatua gereja karismatik. Nah, langsung saja kita wawancarai dan kita mintai keterangan ya guys. Oke, assalamualaikum Mbak. Siapa ini? Silakan memperkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya, sebelum saya masuk Islam, nama saya Ferni. Dan alhamdulillah setelah saya masuk Islam, nama saya Nuraini. Dan saya masuk Islam pada tahun 2013. Dan saudara pemirsa, saya masuk Islam berawal dari rasa ingin tahu, dan ada juga rasa kebencian saya dengan Islam. Karena apa? Karena waktu saya belum memeluk agama Islam, saya penasaran dengan saudara saya yang saat itu dia adalah seorang pendeta, dan tanpa saya tahu, Masya Allah, dia telah memeluk agama Islam. Masya Allah. Dan pada saat saya tahu dia memeluk agama Islam, disitulah saya timbul ada rasa keingintahuan saya dengan Islam. Karena Masya apa Allah. saudara? Saya merasa ada apa dengan Islam? Ada apa dengan Islam sehingga saudara saya ini yang sebagai seorang pendeta yang sudah sekolah sebagai pendeta dengan bertahun-tahun saudara, sehingga dia harus pindah agama atau memeluk agama Islam. Masya Allah. Saudara pemirsa, di situ saya mulai merenungkan, ada apa dengan Islam? Apa kelebihannya Islam? Sehingga saudara saya ini yang sudah pendeta, yang sudah pegang jemaat yang besar di gerejanya, tapi mengapa dia harus memilih agama Islam? Sedangkan keluarga kami adalah keluarga besar Kristen, saudara. Jadi pemirsa, mulai dari situ saya belajar dan saya melihat dengan penasarannya saya, dengan ingin ketahuannya saya ingin tahu apa itu Islam, apa kelebihan Islam. Jadi intinya Mbak Nuraini ini ingin saking penasarannya, loh kok pendeta ini loh kok bisa masuk Islam kan, Iya. begitu kan, sesuatu yang kurang wajar dalam segi kebiasaan atau kurang wajar dalam segi sosial di tengah-tengah masyarakat Mbak. Iya. Sehingga kok pendeta mau masuk Islam kan begitu. Jadi artinya terpicu daripada rasa penasaran ini, Iya, begitu iya. ya. Jadi langsung Mbak mengetahui itu lalu mempelajari Islam dari dalam. Nah, kira-kira Mbak sendiri masuk Islam tahun berapa ini? Jadi pemirsa, saya masuk Islam tahun 2013. 13. Berarti sudah ada sekitar 9 tahun ya? 8 Iya. atau 9 tahun ya. Mbak Nuraini ini
memeluk Islam ya. Jadi sekarang yang mau saya tanyakan, siapa tahu juga mewakili pemirsa yang ada, apa perbedaan yang Mbak rasakan ketika memeluk Islam? Sebab kalau dalam Islam kan kita ketahui sendiri bahwa Islam itu tidak ada juru selamat. Kalau cari selamat harus beramal sendiri. Kalau cari kebaikan harus beramal sendiri. Nggak ada yang menanggung dosa kita, yang nggak ada yang menanggung surga bagi kita. Jadi untuk surga, untuk kebaikan kita nyarinya sendiri, Mbak. Jadi bagaimana ketika Mbak itu memeluk agama Islam, lantas membandingkan dengan keyakinannya Mbak sendiri begitu? Baik pemirsa, Masya Allah, setelah saya masuk Islam, saya bisa membedakan antara agama saya sebelumnya dengan agama saya yang sekarang. Sangat berbeda saudara, karena apa? Di dalam Islam itu kita melakukan dosa, kita yang menanggung sendiri tanpa harus mengorbankan orang lain dalam kesalahan kita. Itu adalah salah satu yang saya pelajari dalam agama Islam. Dan alhamdulillah saudara, setelah saya 1 tahun masuk Islam, mulai dari saya belajar mengaji Iqra sampai saya belajar mengaji sampai Al-Quran, saya juga mulai mempelajari bagaimana Islam itu, dan saya mulai mengikuti kajian demi kajian, majelis demi majelis, demi mempelajari apa itu Islam dan apa artinya Islam, apa kelebihannya Islam dalam kehidupan saudara saya yang sebelumnya telah memutuskan memeluk agama Islam. Dengan itu saya ingin tahu sekali apa sebenarnya yang tersimpan dalam Islam yang harus saya pegang, saudara, bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang benar. Islam itu adalah jalan yang benar untuk saya. Karena apa? Setelah saya masuk Islam, saudara, sangat berbeda jauh saya rasakan sebelum saya memeluk agama Islam. Ya, jadi dari segi pakaian saja kan, mungkin Mbak bisa membedakan kan, ketika dulu kita tuh ke gereja kayak gimana, ketika dulu kita tuh, ketika Mbak dulu ke gereja mungkin pakai baju panjang sampai di kaki, tapi belahannya tuh sampai di pinggang kan begitu, atau mohon maaf agak pakai yang agak open sedikit, atau malah ada yang pakai rok mini seperti itu. Nah, ketika membedakan itu dalam Islam, maka segi sakramental itu ditemukan ketika kita mulai beribadah Islam, begitu mungkin ya Mbak ya. Jadi nah sekarang ini ada namanya spekulasi pertanyaan ya dari pemirsa. Siapa tahu ada yang penasaran nih. Kan ini Mbak yang Aini ini kan sudah ada sekitar 9 tahun tuh. Kira-kira Mbak nggak menemukan atau apakah Mbak menemukan atau enggak suatu kesalahan dalam ajaran Islam? Sebab framing yang kita temukan di media sosial, media massa, bahwa Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu kekerasan, penumpahan darah. Kira-kira setelah Mbak memeluk Islam, apa yang Mbak temukan setelah mengetahui Islam itu dari dalam? Pemirsa, setelah saya masuk Islam, saya tidak menemukan bahwa Islam itu jahat atau Islam itu teroris. Karena menurut pribadi saya, menurut yang saya pelajari, bahwa Islam itu adalah agama yang benar-benar benar. Karena apa? Berpakaian saja sangat berbeda jauh dengan cara pakaian saya yang dulu. Kalau dulu saya masuk gereja, terus terang pemirsa, saya harus pakai high heel dan harus pakai high heel ya? Ya, pakai high heel. Baru kalau mau ke gereja itu ya seperti agama saya yang sebelumnya, harus pakai gaun-gaun atau harus yang lebih pendek lah. Pokoknya semakin glamor, semakin mewah, semakin bagus lah. Ya, semakin mewah, semakin bagus kelihatan, dan semakin tinggi high heel-nya, ya semakin cantik kelihatan. Tapi alhamdulillah dalam Islam saya menemukan bahwa pakaian yang lebih pantas, yang lebih sopan, dan yang lebih saya cintai adalah dengan menutup aurat. Masya Allah. Jadi ini ya perbedaannya nih. Pemirsa-pemirsa ini sudah bisa ya melayangkan komentar Anda di kolom komentar. Mohon berkomentar dengan baik dan sopan terkait dengan Mbak Aini ini. Nah pemirsa,
yang saya ambil ibrah yang baik ini dari keterangan dari dari Mbak Nur Aini ini adalah ketika dia merasa benci terhadap adik kandungnya atau saudara kandungnya yang adalah seorang pendeta masuk Islam, memicu rasa penasarannya terhadap Islam. Lalu dia menyelidiki Islam dari dalam, dan setelah dia mengetahui Islam, justru dia menemukan sesuatu yang berbeda dari pandangan atau dari framing media-media massa terhadap Islam, sehingga dia saat itu juga menyimpulkan untuk segera bersyahadat pada tahun 2009 tersebut, 2013 ya Mbak Eni, ya 2013. Dan ketika membandingkan itu, dia merasa bahwa justru pakaian Islam adalah yang lebih mengena atau yang lebih tepat untuk disebut dengan yang lebih berhubungan dengan sakramental, atau artinya yang lebih sakral kelihatan, yang lebih agamawi daripada yang pernah dia rasakan dalam agama-agama sebelumnya. Mohon maaf ya, bukan berarti kita mau menistakan sebuah agama sebelumnya, tetapi ini hanyalah sebuah testimoni yang memang benar-benar terjadi, dan pemirsa juga bisa melihat kebenaran yang ada, bahwa memang seperti itulah kebenarannya. Nah, sekarang nih Mbak Aini yang mau saya katakan selanjutnya ya, siapa tahu kan ada pemirsa nih yang makanya pemirsa ya, saya buka kolom komentar ya, silakan berkomentar, nanti saya akan bacakan komentar-komentar yang ada. Terima kasih yang sudah komentar ya. Masya Allah, itu cantik banget ya. Memang orang Manado rata-rata perempuannya cantik banget ya. Perempuannya memang rata-rata Masya Allah. Kalau laki-lakinya Subhanallah ya. Ya, rata-rata seperti itu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan apa ya? Sekiranya ada pertanyaan, silakan layangkan pertanyaannya atau komentarnya di kolom komentar dengan baik dan sopan, tentunya tanpa harus menistakan agama manapun. Nah, sekarang ini narasumber kita ini ternyata yang saya ambil ibrah lagi dari tadi adalah seorang penatua. Nah, bagaimana Mbak memperhatikan, membedakan, atau bagaimana perasaan Mbak ketika dulu Mbak sebagai seorang pelayan mimbar, sebagai seorang pelayan suatu agama dalam sakramental tertentu, melakukan peribadatan dengan cara lama, di mana Mbak berloncat-loncat, menyanyi-nyanyi dengan pakaian yang agak terbuka, lalu membedakan peribadatan dalam Islam itu gimana rasa, apa enggak kaku, apa dalam Islam itu udah enggak bisa ke masjid aja harus nyuci mukanya, nggak pakai high heel, udah gitu nggak ada kursinya lagi. Intinya kan Islam itu intinya ibaratnya ya, kata bercandanya adalah Islam adalah agama yang miskin, agama yang pelit lah begitu, sehingga nggak ada glamor-glamornya, ke masjid nggak bisa ada kursinya, nggak bisa pakai high heelnya lagi, high heel yang tadinya kebanggaan tingginya sampai sejengkal 2 jengkal, nggak bisa dipakai saat ke masjid. Ini bagaimana menurut, apa nggak menyesal gitu? Alhamdulillah, setelah saya memeluk agama Islam, dari dulunya pakaian saja saya yang agak-agak seperti model-model, dan setelah saya memeluk agama Islam, saudara, memang saya merasa kaku. Waktu saya baru belajar sejak pertama masuk masjid, saudara, saya sendiri tidak tahu bagaimana caranya wudhu, minta dipelajari. Jadi saya heran waktu juga masuk masjid harus buka sendal, hanya pakai sendal, saudara, harus dibuka lagi kalau masuk masjid. Jadi sangat berbeda jauh, saudara. Sangat berbeda jauh agama saya sebelumnya dengan setelah saya memeluk agama Islam. Secara pribadi sih saya agak menyesal dengan pakaian-pakaian saya yang gaun-gaun saya, high heel saya. Saya harus melepas semua itu karena dengan saya memeluk agama Islam ini, saya meyakini bahwa apapun yang saya ambil, keputusan apapun yang saya ambil, saya harus melepaskan apa yang saya miliki di sebelumnya. Tidak bisa dibawa ke sini. Bisa dibawa karena saya harus mempelajari Islam itu bagaimana dan Islam itu seperti apa. Dan saya merasa
waktu saya pertama masuk masjid, saudara, saya merasa kaku, bahkan saya tidak tahu harus bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu. Saya tidak tahu sama sekali karena waktu itu saya hanya juga dibimbing oleh salah satu ibu yang pertama kali saya belajar sholat. Saya hanya dibimbing oleh salah satu ibu dan saya hanya banyak bertanya. Waktu pertama saya belajar sholat, saudara, saya banyak kesalahan juga karena harus menghafal. Ya. Saya pikir, oh ternyata masuk Islam ini tidak mudah juga. Harus menghafal ayat ini, mengambil air wudhu harus baca ayat ini. Saya sempat begini, saudara, saya berpikir ternyata kalau masuk Islam ini banyak sekali ayatnya yang harus dihafal, banyak sekali cara-caranya yang harus saya hafal. Kok ribet ya? Jadi terkesan ribet ya Islam itu. Kayak lebih mudah di sana sebelumnya. Kayak lebih mudah waktu saya sebelumnya. Kayaknya waktu pertama saya memeluk agama ini, kayaknya saya merasa kayak ribet, kayak banyak aturannya, banyak yang harus dihafal. Kayak sepertinya saya tidak akan tahu, saudara. Tidak mungkin saya akan tahu karena apa? Kayak tidak mudah bagi saya untuk melakukannya. Namun kenyataannya ketika Mbak mempelajari Islam, fikih-fikih Islam, fikih-fikih sholat, fikih-fikih ibadah dan semuanya, kira-kira ada senjang waktu berapa lama Mbak sampai bisa menguasai seperti sekarang? Karena pemirsa, saya dengar dari testimoni of air tadi bahwa Mbak ini juga adalah salah satu pembina mu'alafah di salah satu desa di Manado sini ya, bahwa juga adalah salah satu pengurus majelis mu'alafah dan pembinanya, salah satu dari beberapa pembina ya majelis mu'alafah. Jadi otomatis pembina ini sudah sedikit banyak telah menguasai materi yang akan dibinakan kepada anggota-anggota binaan, sehingga merasa ini bisa nggak kira-kira, dan kira-kira Mbak Aini sendiri dapat mempelajari Islam hingga hari ini, telah mempelajari, telah mengetahui fikih-fikihnya, telah mengetahui hukum-hukumnya, syariatnya. Nah, kira-kira menurut Mbak Aini kira-kira yang mau saya tanyakan adalah berapa tahun Mbak sampai menguasai sejauh ini sehingga bisa dikatakan lah bukan awam lagi lah sekarang inilah. Kira-kira ada berapa tahun kira-kira Mbak untuk belajar ini? Saya mulai belajar setelah 1 tahun saya masuk Islam. Saya mulai belajar dan saya mengerti Islam. Saya sudah tahu semua tentang Islam selama 2 tahun saya belajar. Nah, lihat nih ya. Jadi keterangan yang ada bahwa Mbak Mu'alafah ini belajar Islam kurun waktu 2 tahun sudah sampai ke tahap pembina. Sudah sampai ke tahap sekarang bahkan menjadi salah satu pengurus mu'alafah di daerahnya ya, di daerah, karena daerah saya beda kabupaten, beda satu kabupaten dengan daerah Ukhtina Fillah ini ya. Nah, yang saya liput adalah beliau sekarang sedang menjadi pengurus majelis mu'alaf dan mengumpulkan semua mu'alaf untuk belajar mengaji, belajar agama ya, belajar agama Islam. Nah, sekarang kan artinya untuk mempelajarinya ternyata menurut kesaksian yang ada bahwa hanya 2 tahun. Nah, sehingga pemirsa, saya bingung dengan para murtadin yang katanya sudah puluhan tahun nggak bisa mempelajarinya, nggak bisa dipahami. Nah, ada kesaksian-kesaksian murtadin di channel seberang sana yang mengatakan bahwa Islam itu sulit sekali dipelajari. Jadi sangat saya sampai sudah ada yang murtad gara-gara apa? Sudah umurnya 20, 30, 40 tahun tidak bisa mempelajari Islam itu dengan benar. Ternyata apa? Kalau menurut kesaksian daripada seorang mu'alaf, awalnya memang agak sulit, tapi kalau kita mau dengan niat hati kita untuk belajar, pasti tidak akan sulit. Ya, ternyata hanya niat yang kuat, tekad yang sungguh-sungguh dan istiqomah,
dalam 2 tahun Mbak Mu'alafah ini, Ukti Nafila kita ini, narasumber kita, justru dapat mempelajari Islam sampai ke taraf ini dan bahkan jadi bisa dikata guru ngaji sekarang ini. Kan aneh itu ketika ada kesaksian para murtadin yang berbalik, bertolak belakang dengan kesaksian para mu'alaf. Nah ini lucu kan? Nah inilah kenyataannya bahwa Islam itu kita dustakan, Islam itu kita hancurkan dengan cara apapun, tidak bisa pemirsa sekalian. Bahkan saya dulu juga, saya ingat bahwa saya juga adalah pembenci Islam yang sangat getol dalam memerangi Islam. Dalam merugikan Islam, saya adalah orang yang sangat getol, juga menemukan hidayah dengan cara-cara yang berawal dari kebencian. Nah, ketika seorang mu'alafah narasumber kita ini juga memberikan kesaksian dan mengalami hal yang sama, nah ini semakin memperkuat bahwa memperkuat bukti bahwa ternyata Islam itu tidak seperti yang disodorkan oleh media massa, tidak seperti yang disodorkan oleh kesaksian-kesaksian palsu para murtadin yang mengatakan bahwa Islam itu susah. Memang awalnya susah, nggak ada yang mudah. Susah kalau tidak mau belajar. Kalau beliau mengatakan bahwa kalau tidak mau belajar memang susah. Nah, sekarang kegiatan Mbak itu kira-kira di dalam, nanti insya Allah pemirsa ya, saya akan mengunjungi masjid di tempat beliau. Nanti saya akan live di sana, masjid yang ada untuk kira-kira saya akan meliput. Kira-kira Mbak itu pengajiannya setiap hari-hari apa? Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat, ba'da Setiap Isya malam atau ba'da Jumat maghrib? saya membentuk pengajian. Setiap malam Jumat saya membentuk pengajian, mengaji dulu baru kami melakukan arisan. Oke, setelah itu ada kajian-kajian taklim, taklim. Setelah itu ada kajian-kajian. Oke ya, jadi seperti itu ya dengan Mbak ini setiap malam Jumat. Dan apa kesulitan kira-kira apa yang dibutuhkan dalam majelis mu'alaf itu? Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana pengajian begitu? Ya pemirsa, untuk saat ini di masjid tempat saya atau di desa saya, kami membutuhkan buku Iqra dan Al-Quran, karena di sana masih ada banyak mu'alaf yang memang belum bisa mengaji, dan insya Allah saya akan mengajari mereka untuk bisa, karena saya harus membimbing mereka mulai dari Iqra. Jadi di majelis taklim kami butuh buku Iqra. Jadi kendalanya adalah kurangnya buku Iqra tersebut ya. Jadi seperti itu ya. Jadi pemirsa, nanti setelah ini Anda bisa melihat dalam thumbnail video ini ada tertera nomor WA dan teleponnya Mbak Nur Aini ini ya, Ukhti Nafila kita. Siapa tahu ada saudara-saudara ya pemirsa Filipus Kristian yang tergerak hatinya mungkin ingin menyumbangkan Al-Quran atau Iqra kepada beliau ya, bisa dikirim, nanti ditanyakan langsung kepada beliau, kepada narasumber kita, alamat pengirimannya, kode posnya, sehingga Anda juga berkontribusi, berbuat di dalam hal membina para mu'alaf dan mu'alafah. Jadi sebenarnya ini tamparan besar sebenarnya bagi kita orang Islam ya, bahwa ada seorang mu'alaf mantan penatua gereja, mantan pembenci Islam, kini dia masuk Islam dan dia perhatian lalu peduli terhadap kehidupan para mu'alaf dan orang-orang Islam awam di sekitarnya. Lalu kita yang sudah Islam, yang sudah artinya orang-orang Islam yang dari lahir, atau misalnya orang Islam seperti saya, mu'alaf seperti saya yang sudah kadaluarsa, istilahnya sudah Islam asli, ini justru menjadi penonton ketika para mu'alaf dan para orang-orang Islam awam ini tidak mengerti apa itu Islam. Lalu akhirnya mereka kecewa dengan Islam yang tidak bisa mereka pahami karena kekurangan sarana prasarana, akhirnya mereka ada yang kembali murtad. Nah ini kita seolah-olah menjadi ustadz-ustazah, menjadi alim-alimah untuk mendikte mereka yang lalu murtad kembali. Padahal kita tidak punya upaya sama sekali untuk menolong mereka. Nah sekali lagi ya, setelah ini ada di thumbnail ini siaran kita pada kesempatan ini, yaitu nomor HP dan nomor WA-nya Mbak Nur Aini sebagai pembina mu'alaf-mu'alafah di Manado. Ini salah satu desa di Manado, dan beliau juga dalam keluhannya tadi bahwa beliau sangat membutuhkan Al-Quran, Iqra, bahkan buku Yasin,
apa juga yang tadi Baru tuntunan sholat. apa namanya, buku-buku tuntunan sholat, buku-buku fikih, dan juga Karena di alat-alat sholat ya, alat-alat sholat seperti sajadah dan mukena, apa itu namanya yang perempuan pakai itu, apa namanya, kalau di sini katakan cipu ya, kalau di sana dikatakan mukena ya, apa namanya, mukena atau apa namanya, alat sholatnya wanita. Begitu juga dengan yang laki-laki, para mu'alaf ini memang ya, dalam sebelum agama Islam ya, para mu'alaf nggak punya sarung. Biasa mereka pakai celana yang mahal, celana kardinal, celana apa namanya, celana Levi's, sepatu Vinotti ya. Mereka tidak menggunakan sarung. Jadi ya mereka otomatis kekurangan gamis, sarung, apa namanya, apa mukena, alat-alat sholat yang lain, Al-Quran, bahkan Iqra ya tadi keluhannya. Jadi siapa tahu ya, saya hanya mengatakan ya, bukan untuk saya ya, sekali lagi Filipus Christian tidak ingin memperkaya diri, tetapi langsung saja menghubungi beliau untuk siapa tahu ada pemirsa yang tergerak hatinya ingin menyumbangkan Iqra, apa namanya, Iqra, Al-Quran, atau alat-alat sholat yang lain untuk kelancaran pembinaan mu'alaf. Nanti insya Allah janji ya, saya janji sama pemirsa, saya akan meliput kegiatan Mbak Nur Aini ini di dalam pembinaan mu'alaf-mu'alafah di daerahnya. Ya, termasuk ya masjidnya berada di tengah-tengah daerah mayoritas non Islam ya, sehingga sangat membutuhkan perhatian kita, sangat membutuhkan apa namanya ya, perhatian kita lah dalam peningkatan keimanan mereka. Jadi itu yang saya dapat sampaikan. Jadi buat Mbak Nur Aini ya, inilah Islam, bahwa ternyata di dalam perjalanan kita mencari jati diri kita dalam beragama, ternyata Islam tidak seperti mana apa namanya yang telah di framing, yang telah diberitakan oleh para media, apa namanya, sumber-sumber media yang tidak jelas. Jadi apa sekarang pada closing statement pada kesempatan kali ini saya langsung bertanya, memberikan kesempatan kepada Mbak Aini, apa pesan-pesan Mbak Nur Aini kepada para pembenci Islam yang menilai Islam seolah Islam itu radikal, Islam itu rasis, Islam itu tertutup, Islam itu teroris, Islam itu apa namanya, mengajarkan kesesatan, kekerasan. Orang di luar sana mengatakan hal seperti itu terhadap Islam. Nah, bagaimana, apa pesan-pesan Mbak Nur Aini terhadap orang-orang semacam ini, sekaligus dengan closing statement. Pemirsa, buat pesan-pesan saya buat para pembenci Islam, bahwa Anda harus ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan Islam itu indah. Jadi kepada para pembenci Islam, janganlah Anda membenci Islam, karena jika Anda mengetahui Islam itu, Anda akan tahu bagaimana rasa cinta Anda kepada Islam. Dan Islam tidak seperti yang mereka katakan. Islam tidak seperti yang mereka bilang bahwa di Islam itu ada teroris. Karena di dalam Islam itu mengajarkan hal-hal yang benar dan tidak ada teroris di dalamnya. Teroris itu adalah orang-orang yang tidak beragama. Jadi di Islam tidak ada teroris. Teroris tidak ada di dalam Islam. Demikian pemirsa. Ya, jadi itu ya pesannya Mbak Nur Aini ini, narasumber kita, bahwa ternyata Islam itu tidak mengajarkan terorisme, radikalisme, dan justru bahwa yang radikal, yang terorisme, yang penjajah, bermental penjajah, justru adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana kesaksian dari saudara mu'alafah kita Nur Aini yang sudah menjelaskan bagaimana dia rasakan setelah memeluk agama Islam ya. Sungguh jauh dari tuduhan-tuduhan orang selama ini yang memandang agama Islam adalah agama kekerasan ya. Dan kita patut bersyukur terhadap saudara mu'alaf kita ini, baik Nur Aini maupun Filipus Christian ya, karena sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan Tuhan yang
sejati dan juga ajaran agama yang benar yang akan menuntun mereka ke surganya Allah. Dan kita patut bersyukur ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau selewengkan hati kami dan saudara kami setelah mendapatkan bimbingan darimu. Nah, saudaraku semua, mudah-mudahan kedua mu'alaf ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi untuk yang lainnya yang belum mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kedua orang mu'alaf ini tetap istiqamah ya, dan terus berdakwah menyuarakan kebenaran Islam kepada orang-orang yang belum mengerti tentang ajaran Islam. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada salah itu murni dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.